Malam itu, Arka, seorang jurnalis muda berusia 27 tahun, duduk di depan meja kerjanya di sebuah kamar kos kecil di Yogyakarta. Tumpukan koran lama, catatan investigasi, dan laptop menyala di hadapannya. Di layar, muncul sebuah artikel usang yang baru saja ia temukan dari arsip digital. Warga desa Waringin Putih menolak berbicara tentang sebuah cerita rakyat kuno yang dianggap terlarang. Mereka percaya siapapun yang berani mengungkapkannya akan mendapat bencana. Arka menatap layar cukup lama. Kata-kata itu terasa menantang. Baginya, larangan hanyalah pintu yang menunggu untuk dibuka. Ia menghela napas panjang. Kalau memang cerita ini berbahaya, kenapa justru disembunyikan? Apa yang mereka takuti sebenarnya? Gumamnya pelan. Arka memutuskan ia akan berangkat ke desa Waringin Putih, sebuah desa terpencil di kaki gunung, jauh dari jalur wisata, jarang disebut dalam peta modern. Sebelum tidur, ia menyalakan rokok terakhir malam itu. Namun tiba-tiba, lampu kamarnya berkelip-kelip, lalu padam sejenak. Saat menyala kembali, layar laptopnya menampilkan pesan aneh, padahal ia belum mengetik apa-apa. Jangan datang ke Waringin Putih. Arka membeku. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun alih-alih takut, senyum tipis terukir di wajahnya. Kalau ada yang berusaha menghalangi, justru di sanalah kebenaran menunggu, ujarnya. Di luar jendela, angin malam berhembus membawa suara samar, seperti bisikan. Arka tak sadar, langkahnya sudah memulai perjalanan menuju rahasia kelam yang seharusnya tidak pernah diungkap. Sebelum kita lanjut ke episode berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe, beri like video ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan kelanjutan kisah horor di channel Tabir Misteri. Karena setiap rahasia yang kami ungkap bisa jadi bukan hanya cerita. Gerbang Sunyi Waringin Putih. Pagi itu, Arka menempuh perjalanan panjang menggunakan bus antar kota, lalu berganti ojek motor menuju kaki gunung. Jalan setapak berliku, dikelilingi hutan lebat, membuat sinyal ponselnya hilang sejak 1 jam lalu. Saat ojek berhenti di sebuah pertigaan kecil, tukang ojek menoleh dengan wajah serius. "Mas, saya cuma bisa antar sampai sini. Desa Waringin Putih tinggal jalan lurus ke dalam hutan. Tapi, saran saya, jangan dilanjutkan." Arka terdiam. "Kenapa?" Si tukang ojek menunduk, suaranya menurun. "Banyak orang luar yang masuk, tapi nggak semua keluar." Seketika udara jadi berat. Arka menatap jalan setapak yang gelap meski matahari sudah tinggi. Namun rasa penasarannya lebih besar dari rasa takut. Dengan tas ransel di punggung dan kamera di tangan, Arka melangkah. Pepohonan rapat menutup langit, menciptakan lorong alami. Setiap langkahnya bergema, seakan ada yang mengikuti dari belakang. Setelah hampir 1 jam berjalan, ia melihat papan kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Desa Waringin Putih." Tulisan itu pudar, sebagian hurufnya terkelupas, seolah ingin menghilang. Begitu memasuki desa, Arka mendapati suasana aneh. Rumah-rumah panggung sederhana berjajar, tapi tak ada suara anak-anak bermain. Hanya sunyi, dengan sesekali pintu yang ditutup cepat ketika ia lewat. Seorang nenek tua berdiri di depan rumahnya, tatapannya tajam menusuk Arka. Dengan suara serak ia berkata, "Kamu orang luar ya? Kalau mau hidup lama, pulanglah sebelum matahari terbenam." Arka menelan ludah. Ancaman atau peringatan? Namun ia hanya tersenyum sopan, mencoba menyembunyikan rasa was-was yang mulai tumbuh. Di balik keheningan desa itu, Arka merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Kalau kalian ingin tahu apa yang sebenarnya disembunyikan Desa Waringin Putih, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena perjalanan Arka baru saja dimulai. Dan yang ia hadapi nanti jauh lebih menyeramkan dari sekadar bisikan.
Rahasia yang tak boleh disebut sore itu, Arka duduk di warung kecil di tepi desa. Hanya ada beberapa kursi bambu dan teko berisi teh panas. Pemilik warung, seorang lelaki paruh baya bernama Pak Surya, memandangnya dengan tatapan curiga sejak ia masuk. "Mas, bukan orang sini ya?" tanya Pak Surya sambil menuang teh. Arka mengangguk. "Saya jurnalis. Lagi meneliti cerita rakyat." Seketika wajah Pak Surya berubah tegang. Tangannya berhenti di udara, lalu ia menurunkan suara. "Kalau Mas mau sehat, jangan pernah tanya tentang itu." Arka menaikkan alis. "Tentang apa?" Pak Surya hanya menatap kosong keluar jendela. Dari arah jalan desa, terlihat beberapa orang lewat, melirik mereka dengan cepat, lalu mempercepat langkah. Seolah-olah mereka tahu apa yang sedang dibicarakan. Akhirnya, Pak Surya bersuara pelan, hampir berbisik. "Dulu ada sebuah kisah, tapi warga sini sepakat untuk menghapusnya. Setiap kali ada yang mencoba menceritakan, selalu ada malapetaka, hewan mati mendadak, rumah terbakar tanpa sebab, bahkan nyawa melayang." Arka mendekat, penasaran. Apa hubungannya dengan desa ini? Pak Surya menggigit bibir, lalu menatap Arka dengan wajah pucat. "Saya cuma bisa bilang satu hal, Mas. Di desa ini ada sesuatu yang tidak boleh dipanggil namanya. Kalau Mas nekat mencari tahu, saya takut Mas nggak akan bisa pulang." Seketika bulu kuduk Arka berdiri. Kata-kata itu bukan sekadar peringatan, tapi seperti doa buruk yang menggantung di udara. Di luar, matahari mulai turun, dan bayangan pohon waringin tua di ujung desa semakin panjang. Kalau kalian mulai merinding mendengar rahasia desa Waringin Putih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi di channel Tabir Misteri. Karena semakin malam, semakin dekat kita dengan misteri yang seharusnya terkubur selamanya. Pohon yang tidak boleh didekati malam hampir tiba ketika Arka menyusuri jalan kecil menuju ujung desa. Angin berhembus dingin, membawa suara-suara aneh seperti bisikan yang tak jelas asalnya. Di hadapannya berdiri sebuah pohon waringin raksasa. Batangnya sebesar rumah, akarnya menjuntai seperti ular-ular raksasa yang merayap di tanah. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seolah setiap langkah mendekat menjadi sebuah dosa. Seorang anak kecil tiba-tiba muncul dari balik pagar bambu. Wajahnya pucat, matanya menatap Arka tajam. Dengan suara lirih, ia berkata, "Jangan dekat-dekat, Mas. Pohon itu rumahnya." Arka menunduk ke arah anak itu. "Rumah siapa?" Namun sebelum sempat dijawab, seorang perempuan dewasa berlari, menarik si anak, dan membawanya pergi tanpa menoleh. Tinggal Arka sendirian di hadapan waringin tua yang menjulang. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ia menyalakan kamera, merekam setiap sudut pohon. Tiba-tiba, lampu kamera berkedip-kedip, lalu mati total meski baterai penuh. Di saat bersamaan, angin berhembus kencang, dedaunan bergetar keras, dan terdengar suara tangisan samar dari arah batang pohon. Arka menelan ludah. Tangannya gemetar memegang kamera. Apakah itu hanya ilusi, atau benar ada sesuatu yang bersemayam di balik akar raksasa itu? Kalau kalian penasaran dengan apa yang disimpan pohon waringin putih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena rahasia ini baru mulai terbuka. Malam pertama, bisikan. Pertama malam itu, Arka menginap di sebuah rumah kosong yang dipinjamkan warga. Rumah kayu sederhana, berlantai papan, dengan lampu minyak sebagai penerangan. Dari luar, suara jangkrik dan burung malam terdengar jelas. Tapi di dalam, sunyi mencekam. Arka duduk menyalin catatan di bukunya. Namun tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di lantai atas. Pelan, berat, berulang, tok, tok, tok. Ia menegakkan badan. Rumah ini katanya kosong, tak ada lantai 2. Dengan ragu, ia menyalakan senter.
Tangannya gemetar, sinar senter bergetar ke segala arah. Lalu, dari pojok ruangan terdengar bisikan lirih. "Pulang! Sebelum terlambat!" Arka menoleh cepat. Tak ada siapa-siapa. Tapi hawa dingin menyelimuti tubuhnya, membuat napasnya memburu. Ia menempelkan punggung ke dinding, mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba, kamera yang ia taruh di meja menyala sendiri. Layar berkedip, merekam tanpa diperintah. Arka menatap layar itu, dan hatinya langsung membeku. Di layar terlihat sosok bayangan perempuan berambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, ruangan kosong. Arka menjatuhkan bukunya, napasnya semakin panik. Ia sadar satu hal. Malam pertama di Desa Waringin Putih adalah peringatan. Dan peringatan itu mungkin hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Kalau kalian ikut merinding barusan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena kisah ini baru saja memasuki kegelapan yang sesungguhnya, osok perempuan dalam rekaman pagi harinya, Arka menonton ulang rekaman dari kameranya. Di layar terlihat jelas bayangan samar seorang perempuan berambut panjang, berdiri diam dengan wajah tertutup rambut. Saat diperbesar, matanya terlihat kosong. Arka merasa bulu kuduknya berdiri lagi. "Siapa dia?" gumamnya. Ia pun memberanikan diri bertanya ke warga. Namun setiap kali ia menunjukkan rekaman itu, wajah mereka berubah pucat. Ada yang buru-buru pergi, ada pula yang langsung menunduk tanpa sepatah kata. Akhirnya, seorang nenek renta bernama Mbah Sari memanggil Arka ke beranda rumahnya. Dengan suara serak, ia berbisik. Perempuan itu dulu pernah hidup di sini, namanya Ratri, cantik. Tapi malangnya, ia jadi tumbal. Arka menelan ludah. "Tumbal untuk apa, Mbah?" Nenek itu hanya menggeleng cepat, matanya memandang ke pohon waringin di kejauhan. "Kalau Mas nekat terus mencari tahu, arwahnya tidak akan diam. Dia akan selalu mengikuti Arka terdiam." Kata-kata Mbah Sari membuat dadanya sesak. Ia mulai sadar, sosok dalam rekaman itu bukan sekadar bayangan, tapi mungkin roh penasaran yang terikat pada rahasia gelap desa ini. Dan kini, Arka tahu, roh itu sudah memilih dirinya sebagai saksi. Kalau kalian makin penasaran siapa sebenarnya sosok perempuan dalam rekaman, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena perjalanan Arka baru saja menyentuh lapisan pertama dari rahasia kelam Desa Waringin Putih. Kisah tragis Ratri malam itu, Arka kembali duduk di depan rumah panggung kecilnya. Angin dingin berhembus, bulan setengah terlihat samar di langit. Ingatannya terus kembali pada kata-kata Mbah Sari siang tadi. Ratri jadi tumbal. Tak lama kemudian, Mbah Sari datang membawakan wedang jahe hangat. Dengan suara bergetar, ia mulai menceritakan masa lalu. Dulu, Ratri adalah gadis paling cantik di desa ini. Banyak yang meminang, tapi keluarganya menolak semua. Sampai akhirnya, datang musim paceklik panjang. Warga percaya, pohon waringin itu marah. Maka diputuskan satu orang harus dikorbankan. Arka menelan ludah, jantungnya berdetak keras. Dan pilihan jatuh pada Ratri. Mbah Sari menunduk, matanya berkaca-kaca. Mereka mengikatnya di bawah pohon waringin ketika bulan purnama. Ratri menangis, meronta, tapi tak ada yang berani menolong. Sejak saat itu, tidak ada lagi yang melihatnya hidup. Katanya tubuhnya lenyap, hanya menyisakan suara tangis yang kadang masih terdengar sampai sekarang. Arka terdiam, darahnya berdesir dingin. Jadi sosok perempuan dalam rekamannya adalah roh Ratri yang terjebak dalam kutukan pohon itu. Tiba-tiba, dari arah waringin tua, terdengar suara samar. Isak tangis perempuan. Arka dan Mbah Sari sama-sama menoleh. Suara itu jelas, dan semakin lama, semakin dekat. Kalau kalian ikut merinding mendengar kisah tragis Ratri, jangan lupa subscribe,
like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena rahasia ini semakin kelam dan Arka belum tahu apa yang menunggunya di depan. Langkah di tengah malam-malam itu, Arka tidak bisa tidur. Kata-kata Mbah Sari terus bergema di kepalanya. Ratri dijadikan tumbal. Suara tangisan samar dari arah Waringin masih terdengar, meski kini lebih jauh. Arka mencoba menenangkan diri dengan menulis catatan, namun tiba-tiba lampu minyak di mejanya padam sendiri. Ruangan gelap gulita, hanya sinar senter kecil yang tersisa. Lalu terdengar suara langkah kaki di luar rumah panggungnya. Tok, tok, tok. Seperti seseorang berjalan pelan mengitari rumah. Arka memberanikan diri mengintip lewat celah papan kayu. Tak ada siapa-siapa. Hanya tanah kosong dan bayangan pohon waringin yang bergoyang. Namun saat ia berbalik, ada sosok berdiri di sudut ruangan. Perempuan berambut panjang, wajahnya pucat pasi, bibirnya biru kehitaman. Bajunya lusuh, penuh tanah, seperti baru saja dikubur hidup-hidup. Matanya menatap tajam ke arah Arka, dan tiba-tiba bibirnya bergerak pelan. "Tolong aku!" Arka terjatuh ke lantai. Senter terguling, cahaya berputar-putar. Saat ia mengangkat pandangan lagi, sosok itu hilang. Tapi di lantai, tepat di hadapannya, ada jejak kaki basah menuju pintu keluar. Kalau kalian ikut merinding dengan kehadiran Ratri malam ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena semakin jauh Arka menyelami misteri ini, semakin dekat pula ia dengan kengerian yang sesungguhnya. Pesan dari Ratri pagi menjelang, Arka masih terguncang dengan kejadian semalam. Ia menatap jejak kaki basah yang kini sudah mengering di lantai rumah panggungnya. Dia bukan hanya menakuti, tapi seakan ingin menyampaikan sesuatu, gumamnya. Arka lalu memeriksa kameranya lagi. Saat memutar rekaman semalam, sesuatu aneh muncul. Tepat ketika sosok perempuan itu terlihat, ada bisikan lirih yang terekam. "Di bawah akar, aku terikat." Arka membeku. Itu jelas suara perempuan, lirih, serak, dan penuh penderitaan. "Di bawah akar?" pikirnya. Apakah itu berarti roh Ratri masih terikat pada pohon waringin tua? Arka segera menemui Pak Sastro, tetua desa. Dengan wajah serius, ia memperlihatkan rekaman itu. Namun reaksi Pak Sastro membuatnya curiga. Wajahnya berubah tegang, lalu ia cepat-cepat mematikan kamera. "Kau terlalu jauh ikut campur, nak. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau bongkar." Arka tidak menyerah. Ia tahu Ratri ingin dirinya menemukan sesuatu. Dan semua petunjuk mengarah pada satu tempat, akar pohon waringin. Malam nanti, Arka memutuskan akan pergi ke sana. Meski ia sadar, itu berarti menantang sesuatu yang sudah lama ditakuti warga desa. Kalau kalian semakin penasaran apa yang disembunyikan di bawah akar pohon waringin, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena misteri ini semakin dalam, dan Arka akan segera menemukan kebenaran yang mengerikan. Rahasia di bawah akar malam itu, Arka berangkat dengan hanya membawa senter, kamera, dan hati yang berdegup kencang. Desa sudah sepi, hanya suara jangkrik menemani langkahnya menuju pohon waringin tua yang menjulang angker di tengah tanah lapang. Ketika ia tiba, angin tiba-tiba berhenti berembus. Udara terasa berat, seperti menekan dadanya. Pohon itu berdiri kokoh, akar-akarnya besar, dan menjalar ke tanah seperti tangan raksasa yang ingin meraih mangsa. Arka menyalakan kameranya dan mulai merekam. Kalau benar Ratri terikat di sini, aku harus melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Dengan tangan gemetar, ia menggali tanah di sekitar akar, menggunakan cangkul kecil yang dibawanya. Baru beberapa kali hantaman, suara aneh terdengar, duk, duk, seolah mengenai benda keras. Ia membersihkan tanah dengan senter, dan matanya membelalak. Di bawah akar,
tersangkut sebuah kotak kayu hitam yang sudah lapuk, dihiasi ukiran kuno, menyerupai wajah wanita menangis. Saat Arka hendak mengangkat kotak itu, tanah bergetar pelan. Dari balik kegelapan, terdengar bisikan lirih yang sudah familiar. "Bebaskan aku." Arka menelan ludah. Tangannya gemetar, namun ia tetap menarik kotak itu keluar. Begitu kotak berhasil terangkat, suara tangis tiba-tiba membahana dari arah pohon waringin. Begitu nyata dan memilukan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Arka sadar, ia baru saja menemukan kunci dari misteri yang selama ini disembunyikan. Kalau kalian ikut merinding dengan rahasia di bawah akar pohon waringin ini, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan lonceng notifikasi channel Tabir Misteri. Karena perjalanan Arka baru saja memasuki fase paling berbahaya. Arka membuka kotak kayu hitam itu. Di dalamnya ada kain kafan usang berlumur tanah, seuntai kalung perak, dan sebuah gulungan lontar dengan aksara Jawa kuno. Gulungan itu bercerita tentang tumbal manusia yang dipersembahkan leluhur desa kepada roh penjaga waringin. Ratri adalah salah satunya. Sejak saat itu, gangguan arwah semakin intens. Ratri muncul lebih jelas, bahkan menuntun Arka ke tempat-tempat tersembunyi di desa. Arka akhirnya tahu bahwa Pak Sastro bukan hanya tetua desa, melainkan keturunan keluarga yang pertama kali membuat perjanjian dengan roh waringin. Pak Sastro mengaku bahwa ia sengaja membiarkan Arka menggali misteri itu, karena ia percaya kutukan ini hanya bisa diakhiri oleh orang luar yang berani melawan. Konflik memuncak saat Arka membawa kotak kayu ke bawah pohon waringin untuk melakukan ritual pelepasan. Malam itu, angin ribut, tanah berguncang, dan Ratri muncul dengan wajah penuh luka. Ia berteriak antara amarah dan harapan untuk dibebaskan. Arka harus memilih, membakar kotak itu, membebaskan roh sekaligus mengakhiri kutukan, atau menyimpannya, membiarkan kutukan tetap berlanjut. Arka memilih membakarnya. Saat api melahap kotak itu, jeritan panjang terdengar, pohon waringin bergetar, dan bayangan Ratri perlahan memudar dengan air mata di pipinya. Setelah kejadian itu, desa menjadi lebih tenang. Tangisan malam tidak terdengar lagi. Warga mulai berani keluar rumah setelah gelap. Namun Arka merasakan konsekuensi. Ia sering bermimpi bertemu Ratri yang kini tidak lagi menakutkan, tapi tampak seperti sosok biasa yang tersenyum pilu. Pak Sastro berpamitan pada Arka, mengucapkan terima kasih karena kutukan turun-temurun akhirnya berakhir. Arka menuliskan seluruh kisah itu dalam dokumentasi pribadinya. Ia tidak pernah mempublikasikan sepenuhnya, karena sadar beberapa cerita rakyat memang diciptakan untuk tetap menjadi misteri. Di akhir, kamera Arka merekam sesuatu tak sengaja. Di balik pepohonan, samar-samar terlihat sosok perempuan bergaun putih melambaikan tangan. Entah itu salam perpisahan atau pertanda bahwa misteri ini belum benar-benar berakhir. Cerita rakyat yang dilarang diungkap akhirnya sampai pada akhir perjalanan. Arka berhasil menemukan kebenaran di balik pohon waringin tua dan roh Ratri yang selama ini menghantui desa. Namun, apakah benar semua sudah berakhir? Ataukah masih ada rahasia yang belum terungkap? Dalam kisah ini kita belajar bahwa tidak semua legenda hanyalah dongeng. Beberapa di antaranya menyimpan jejak sejarah kelam dan kutukan yang diwariskan turun-temurun. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tabir Misteri agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menyeramkan berikutnya. Karena dunia ini masih menyimpan banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap.